Majelis Pengurus Organisasi Daerah atau Orda IJMI Kabupaten Nganjuk telah resmi dilantik periode 2023 sampai 2026 hari Selasa 16 Mei 2023 bertempat di Pendopo Susrokusumo. Dihadiri Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, Kajari Nganjuk Alamsyah, dan Dim Nganjuk 0810 Letkol Infanteri Tri Joko Purnomo, Wakil Ketua IJMI Jawa Timur Abdul Rahman Hidayat, Sekretaris IJMI Jawa Timur Pitono Nugroho, Ketua IJMI Kabupaten Nganjuk Dr. Andes Juwahir, dan jajaran Forkopimda Nganjuk beserta anggota Orda Kabupaten Nganjuk. Acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran berjalan dengan khidmat. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelantikan, yaitu pembacaan SK dan naskah pelantikan, serta janji pengurus. Kemudian menyerahkan bendera Pataka IJMI kepada Ketua Orda yang baru dipandu oleh Sekretaris IJMI Jawa Timur Pitono Nugroho. Baru setelah itu, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menandatangani berita acara. Ditemui kabar Nganjuk, Marhen Jumadi mengatakan sangat menaruh harapan besar kepada IJMI agar bisa bawa warna baru untuk Nganjuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya menghadiri pelantikan IJMI, organisasi daerah Kabupaten Nganjuk. Ini baru pertama kali di Nganjuk IJMI-nya. Kita berharap betul IJMI ini punya peran penting, yaitu apa? Membentuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang kita harapkan. Maka IJMI itu kan dari cendekiawan. Cendekiawan itu orang yang punya ilmu yang lengkap, pemikiran yang tajam, cerdas, pinter. Ya, kita berharap permasalahan-permasalahan di Nganjuk perlu dikaji, perlu mungkin ada ide-ide baru apa dari IJMI sehingga Nganjuk jadi tambah lebih bagus. Harapan kita itu sebagai partner dari pemerintah daerah mengembangkan Kabupaten Nganjuk. Sekretaris IJMI Jawa Timur Pitono Nugroho mengatakan bahwa di Jawa Timur, Kota Nganjuk adalah kota ke-6 yang kita lantik, yang dalam satu Orda bisa melantik 75-100 orang. Orda yang ke-6 yang kita lantik, dan memang kita ingin IJMI ini kembali bergeliat seperti dulu, dan tentu ada hal berbeda yang kita usul. Bagaimana kemudian IJMI ke depan fokus pada tujuan besarnya IJMI, mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera itu tadi. Nah, maka kami mengistilah itu masyarakat emas atau Indonesia emas. Indonesia emas nggak mungkin ada kalau tidak ada provinsi emas. Provinsi emas juga nggak akan mungkin ada kalau tidak ada kabupaten kota emas. Kabupaten kota emas mustahil ada kalau tidak ada. Saya jumping langsung ke kelurahan desa emas. Kelurahan desa emas nggak mungkin ada kalau tidak ada rumah tangga emas. Maka sebenarnya rentang dakwanya IJMI itu sebegitu luar biasa besar. Nah, maka menjadi penting bagaimana membangun kolaborasi antar stakeholders. Itu poin pentingnya. Latar belakang IJMI ini diisi apa aja, Pak? Latar belakang IJMI hadir itu kan sesungguhnya ingin berkontribusi pada Republik ini. Tentu dengan tujuan yang tadi saya bilang bahwa mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani oleh IJMI itu terjemahnya adalah masyarakat yang maju, adil, sejahtera. Itu poin pentingnya. Sehingga masyarakat yang pengen didorong adalah masyarakat yang memang berkemajuan, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang berkesejahteraan. Gitu. Berapa orang pengurus yang dilantik, Pak? Kalau biasanya satu Orda itu rata-rata bisa 75-100 orang. Tapi saya lupa ini di Orda Nganjuk ini berapa gitu. Rata-rata segitu. Karena itu kan ada Dewan Penasihat, ada Dewan Pakar, ada Majelis Pengurus. Dalam sambutannya, Dr. Andes Juwahir mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk atas keluangan waktu dan fasilitas yang diberikan untuk kegiatan prosesi pelantikan IJMI Orda Nganjuk. Jadi IJMI ini adalah lengkap itulah. Jadi organisasi orang-orang Islam yang punya karakter kecendekiawanan dengan berbagai macam latar belakang. Dari kalangan yang masuk ke pengurusan, dari tokoh Muhammadiyah, dari tokoh Nahdlatul Ulama, ada dari Majelis Ulama Indonesia, ada dari kalangan pejabat, ada kalangan dari pengacara, ada dari perguruan tinggi, ada yang dari politisi seperti Mas Habib ini, Mas Singgih ini. Jadi itulah IJMI. Yang penting
mempunyai watak kecendekiawanan. Apa yang disebut cendekiawan dalam organisasi ADART HMI itu jelas. Orang yang punya kepedulian terhadap persoalan sosial kemasyarakatan dan secara terus-menerus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Harapannya dengan adanya HMI di Nganjuk, Pak? Harapannya ya kita bisa mewarnai Kabupaten Nganjuk inilah, terutama untuk peningkatan SDM Kabupaten Nganjuk kan gitu.